kalau hanya saksi untuk pelapor itu saksi, ya kan? Itu mau satu saksi sampai 1.000 saksi pun dihadirkan itu baru satu alat bukti. Dia harus menemukan satu lagi. Kalau itu surat pun katanya tidak, menurut ahli pidana kemarin tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Karena apa? Karena fotokopi. Harus asli. Ya kan? Mau apa lagi buktinya? Kalau masalah kemarin prestis apa nggak bisa. Karena menurut pasal 6 Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 11 2008 harus bisa diakses. Akses itu melalui internet. Prestis kan nggak bisa. Makanya tidak bisa dibuat alat bukti sebagai barang bukti. Apalagi dari ahli forensik kemarin itu memeriksanya itu setelah berapa bulan setelah tersangka membuktikan. Jadi biasanya barang bukti itu diuji melalui laboratorium forensik agar bisa digunakan sebagai alat bukti. Nah, berarti kesimpulannya apa? Diujinya setelah tersangka. Gitu. Jadi sebenarnya tersangka itu hanya satu aja, ada saksi saja. Saksi doang. Berarti nggak kuat dong, kan minimal 2 alat bukti. Nggak kuat, makanya itu kami tadi tekankan pada hakim bahwa persidangan ini selalu capek, yang mana hanya menggunakan alat bukti dan yang itu tadi. Karena agak sedikit emosional karena ya melihat banyak orang yang sebenarnya dirugikan dengan adanya persidangan ini. Ya kan, baik mitra maupun keluarga sendiri dari tersangka kan. Bagaimana coba selama ini berbulan-bulan jauh dari keluarganya, malam sampai malam sidang, ya kan, yang mana belum tentu mereka ini bersalah. Mudah-mudahan hakim akan adil, tegas, apa adanya, sehingga bisa memutuskan dengan bijaksana. Amin. Jelas kami butuhkan dukungan dan doa dari teman-teman. Tadi kan Pak Munib sama Roswati sudah mundur. Bukan mundur ya, tidak sebagai pelapor. Iya, Munib tidak datang. Roswati bukan pelapor, jadi iya, karena ditanya, karena dia tidak ada pernyataan kerugian dia di dalam dakwaan. Jadi yang ditulis di dakwaan GPI itu hanya kerugian Mulyana. Berarti dia tidak termasuk orang yang dirugikan dalam hal ini. Dua pelapor ini kan menuntut Pak Aye. Ya. Dengan tidak adanya Munib dan tidak mundurnya Roswati sebagai saksi, bagaimana sih? Nah itu nanti kita buat untuk pertimbangan kita sehingga ya kalau tidak ada pelapornya berarti tidak ada korban. Ya kan? Memang kalau untuk penipuan itu korban harus ada, kecuali pembunuhan, karena korbannya udah mati. Ya kan? Ya seperti orang saksi-saksi datang, orang kecurian motor contohnya, saksi bilang oh iya saya tahu. Begitu orang yang bersangkutan, saya nggak hilang, ada di rumah, motornya di mana? Makanya wajib dihadirkan. Kalau tidak ada ya tidak bisa itu dikenakan pidana. Biar semua tahu kok bahwa itu ada yang dari Riau sampai naik motor mendukungnya di sini, itu orang mana? Ini Pak ini. Dari Riau dia Pak. Iya. Luar biasa. Semua orang tahu gitu Pak. Luar biasa. Iya. Itu dari Riau juga. Iya, dari Riau. Ini satu lagi ya. 7 orang ya dari Riau. Iya. 2 naik motor. Udah mana Pak? Pak Aka mau nanya Pak Aka. Ini Cibubur ini. Pak Aka mau nanya. Apa? Sudah. Mau nanya ya. Boleh Jadi dong. Syarat orang seseorang menjadi tersangka kan harus ada 2 alat bukti. Nah, dalam persidangan edisi kasus ini diduga itu kan baru 1 alat bukti. Intinya 1 alat bukti. Nah, dengan 1 alat bukti ini, apakah bisa dikatakan sidang ini cacat hukum? Kemarin kan ahli hukum pidana mengatakan, ya kan, bagaimana kalau dengan alias seharusnya tidak bisa dipersidangan, karena apa? Berarti dia tidak, status tersangkanya tidak sah. Kalau tersangkanya tidak sah, terdakwanya di persidangan ini juga tidak sah. Oleh sebab itu kita beri gambaran hakim, karena ini tidak sidang, tidak mungkin diputus di tengah-tengah ya. Nah, mudah-mudahan dengan bukti, dengan saksi kita, kemudian dengan
usaha-usaha kita itu dapat menyebabkan keyakinan hakim mengatakan bahwa ini tidak ada tindak pidana. Nah, satu lagi Pak, kalau menurut saya persidangan edisi kes ini sama seperti persidangan aplikasi ojol karena sama-sama aset digital. Nah, pada saat berdirinya aplikasi edisi ojol itu belum ada peraturan. Nah, sama seperti edisi cash ada. Jadi memang di dalam prinsip ya hukum pidana itu ya bahwa jika belum ada undang-undang yang mengatur maka tidak ada gitu loh. Oleh sebab itu memang dari faktanya mulai 2018 itu kan tidak ada aturan. Begitu ada aturan kan diikuti. Tapi dari awal pembuatan aplikasi itu sudah didaftarkan di Kementerian Meninfo kan? Berarti apa? Itu adalah menyediakan aplikasi, bukan mengumpulkan dana, ya kan? Kayak WA itu kan aplikasi, ya kan? WA itu aplikasi, jadi siapapun juga bisa menggunakan WA itu, ya kan? Jadi tidak ada pengumpulan dana, aplikasi yang mana aplikasi itu digunakan untuk bertransaksi, tidak ada pengumpulan dana ke ownernya, pemilik apa yang mempersiapkan aplikasi itu tidak ada. Bahkan orang yang membuat aplikasi itu menjadi member di situ, ya kan? Kalau dengan adanya kekayaan sebelumnya itu karena AY ini terdakwa ini yang didakwa ini memang sebelumnya bermain di pasar internasional kripto, bukan karena edisi cash, bukan. Sebelumnya dia Edinar. Iya, Edinar itu dia bermain di internasional. Ya kan, Pak? Artinya dari awal memang dia sudah mempunyai modal, makanya dia bentuklah edisi cash dengan harga flat yang mana dia hasil dia mining dengan luar internasional itu digunakan untuk komunitas. Sehingga diputar ke sini gitu loh. Yang mana tujuannya untuk mensejahterakan para anggota, artinya berbagi keuntungan lah istilahnya. Berbagi manfaat bukan keuntungan. Makanya kan tidak ada yang ada masalah. Masalah orang-orang itu kan jujur aja, masalah kita ini kan bukan di aplikasi itu tapi di apa, di program-program yang tidak terkontrol. Masing-masing. Iya, pribadi masing-masing. Ya kan? Coba saya tanya sama orang yang tidak mempunyai program, nggak ada masalah. Nggak ada. Ya kan? Jujur aja masalahnya di situ. Dan teman-teman ini ada yang sabar, ada yang tidak. Yang tidak sabar kemarin melapor. Yang sabar ya, insya Allah kalau dengan adanya ini tidak bersalah, kita minta Bapepti untuk menghidupkan kembali aplikasi ini, ya kan? Karena faktanya tidak ada kejahatan, ya kan? Sehingga bisa berjalan lagi. Jadi yang dibekukan itu cair lagi. Mudah-mudahan koin-koin itu tidak hilang. Amin. Ya kan? Satu lagi Pak, ini kan proses besok adalah tuntutan JPU. Ya. Habis JPU berarti tetap berlangsung dong. Pledoi, habis itu Oh iya, seminggu rubrik, biasanya. duplik. Oh, seminggu. Replik duplik nanti kita kesepakatan. Kalau bisa lisan ya hari itu nggak selesai. Tapi kalau menunggu ya kira-kira maksudnya pertengahan atau akhir bulan ini ya sudah bisa direalisasikan lah. Ya saya yakin dengan doa banyak ini orang ya insya Allah ada yang terjabah kan. Ya, apalagi dari jauh dan sebagainya ya kan. Ya kan, karena ini bukannya sesuatu yang menurut saya loh ya, sesuatu yang dilarang oleh agama. Karena ini bertransaksi dan tidak ada yang dibuktikan dan sudah tahu gamenya seperti apa kan. Sudah ada regulasinya, ya. bersih dan dimanapun sudah ada. Ada, kalau izinnya lengkap, nggak usah khawatir. Kalau dibilang tanpa izin, ya keliru. Satu, seandainya dikenakan pasal tanpa izin yang Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 nggak bisa karena sudah diganti Omnibus Law. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Jadi sudah tidak bisa diterapkan lagi. Dakwanya sudah tidak valid lagi untuk izin. Untuk skema sudah, ya pokoknya semuanya tidak kenal.
Mungkin Mitra banyak yang nanya nih Pak Al-Fatiri terkait barang bukti sitaan kemarin. Apakah itu bisa seandainya Pak Aye dinyatakan menang, apakah itu bisa kembali ke Pak Aye atau bagaimana? Ya kalau memang di dalam hukum kalau bersalah ya Tidak bersalah. kecuali kalau tidak bersalah ya harus dikembalikan. Harus ya. Ya harus dong. Itu kan namanya disita, bukan diambil. Disita sementara ya kan. Seperti Anda nggak punya STNK, Anda jalan nggak punya SIM, disita motornya. Tapi begitu Anda tunjukkan ada SIM, ada STNK, dikembalikan. Kalau dikembalikan berapa persen, Pak? Ya keseluruhan. 100%. Kalau ada kekurangan ya kita masalahkan. Biaya persidangan siapa yang bayar, Pak? Biaya persidangan siapa yang bayar, Pak? Hah? Biaya persidangan siapa yang bayar? Biaya persidangan siapa yang bayar, Pak? Ya hakim maksudnya. Iya. Biaya persidangan Edi Sika selama ini? Memang ada biaya. Oh, barangkali. Dan yang lain lagi.